Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Pagi hari ini dengan anugerah-Mu, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Siapkan hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau percaya untuk menjelaskan firman-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah mengatasi kejenuhan di tengah COVID-19. Nas yang diberikan kepada saya pada saat ini terdapat di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Saya tidak membacakan semua, tetapi nanti kita bisa menyimak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nanti kita akan bahas bersama-sama ayat berikutnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata segala sesuatu adalah sia-sia, segala sesuatu yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Apa respon saudara sekalian? Saudara, bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata ini, banyak yang akan memberikan respon yang negatif. Pasti mereka akan mengatakan, untuk apa saya bekerja kalau segala sesuatunya menjadi sia-sia? Untuk apa saya harus bekerja keras, mengumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian menjadi sia-sia pada akhirnya? Saudara, respon mereka menjadi nyalinya menjadi kecil. Mungkin tidak antusias lagi di dalam menghadapi ini, karena segala sesuatu yang dikerjakan menjadi sia-sia. Untuk apa saya harus menabung banyak-banyak, toh akhirnya juga sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pengkhotbah yang kita baca tadi, segala sesuatu itu sia-sia. Apa maksudnya saudara sekalian? Dan apa respon kita, sikap kita ketika kita menghadapi segala sesuatu itu menjadi sia-sia, atau yang kita kerjakan itu selalu rutinitas atau menjenuhkan? Saudaraku, sebagai orang percaya, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini untuk meresponi kita ketika kita mendengar atau kita mengalami hal ini. Saudara, yang perlu kita ketahui adalah kita coba mengubah mindset kita atau cara berpikir kita, kita mencikapi kata segala sesuatu menjadi sia-sia. Saudara, sebagai orang percaya, yang harus kita pikirkan adalah, dan kita harus menyadari, segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Allah. Sekali lagi, segala sesuatu terjadi dalam rencana Allah. Saudara, coba perhatikan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 yang berbunyi demikian. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat. Saudara, kita sebagai orang percaya diberi hikmat oleh Allah untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, sekalipun kita melihat dan menyaksikan pengalaman iman pengkhotbah di dalam hidupnya, saudara, sebagai seorang raja, Salomo benar-benar mengalami perjalanan hidupnya. Saudara, dia berjuang, dia melakukan segala sesuatu,
Dan dia coba merenungkan, semuanya itu kelihatan sia-sia. Kenapa saudara sekalian? Toh pada akhirnya manusia juga akan meninggalkan apa yang mereka perjuangkan. Saudara, dia juga menuliskan dari segala sesuatu itu saudara, kalau kita mau melihat dari keturunan yang enggak ada akan digantikan keturunan berikutnya. Kemudian kalau kita melihat pagi akan melihat matahari terbit, toh akhirnya juga akan tenggelam dan akan datang. Dan demikian terus rutinitas yang akan kita jalankan. Bukankah itu semuanya sia-sia kita adakan? Saudara, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika melihat semua rutinitas ini akan menjadi satu kejenuhan, kebosanan, dan akhirnya mereka menjadi frustasi. Tetapi bagi kita saudara, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah, sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara sebagai orang percaya, engkau akan menyikapi ini dengan bijak. Saudara, engkau tidak akan menjadi frustasi karena kondisi yang terjadi yang tidak seperti kita inginkan. Saudara, siapa yang pernah membayangkan, memikirkan bahwa akan terjadi COVID-19 yang mengorbankan saudara sekalian, bukan ribuan, ratusan ribu, bukan satu negara, lebih dari 200 negara. Saudara, sudah ratusan ribu orang yang meninggal, yang berdampak positif juga begitu banyak. Saudara, banyak orang yang tidak siap menghadapi ini. Saudara, ketika kita tahu kondisi ini, saudara, kalau engkau menyadari segala sesuatu ada dalam rencana Allah dan dengan hikmat Allah, langkah kita seharusnya saudara tidak harus frustasi, tidak harus kecewa dengan kondisi ini. Seharusnya yang kita lakukan yang pertama adalah engkau bisa bersyukur kepada Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara enggak pernah membayangkan kalau dengan adanya COVID ini saudara dikurung di rumah. Tidak sebebas dulu karena saudara harus menahan diri. Dan itu anjuran pemerintah untuk memutus supaya virus corona tidak menyebar kemana-mana. Kita dianjurkan, diharapkan untuk tinggal di rumah supaya kondisinya menjadi aman. Saudara, engkau mengalami kejenuhan ketika engkau ada di rumah. Yang biasa beraktivitas di luar, yang biasa melakukan kegiatan dengan luar biasa, sekarang saudara harus di rumah. Tidak sedikit gara-gara ini rumah tangga jadi ribut. Tidak sedikit gara-gara ini keluarga jadi rame. Tidak sedikit gara-gara ini usaha mereka tidak karu-karuan. Tidak sedikit orang menjadi frustasi, bahkan saya mendengar dan membaca banyak orang yang juga bunuh diri karena frustasi tidak siap menerima perubahan ini. Tapi bagi kita orang percaya saudara, kita patut bersyukur dengan keadaan ini. Saudara, keluarga kita yang selama ini kita kurang bisa berjumpa, dengan adanya COVID, engkau ada di rumah, engkau bisa mengasihi secara maksimal buat pasanganmu, buat anak-anakmu. Engkau bisa memperhatikan lebih banyak waktu buat mereka. Engkau bisa bersama-sama dengan mereka. Saudara, saya secara pribadi bersyukur dengan ada COVID-19 ini. Istri saya ini tidak biasa masak dengan masakan yang enak. Tidak kreatif suka bikin kue. Tidak kreatif bikin makanan yang enak-enak. Tapi dengan adanya COVID ini, dia bisa bikin kue yang macam-macam dan saya menikmatinya dengan enak. Saudara, ketika saya belajar dengan keluarga, mensyukuri sekalipun kondisi ini sebenarnya tidak kita inginkan. Sehingga saudara, kejenuhan ini bisa kita atasi. Kejenuhan ini kita lewati ketika engkau bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang kecewa. Engkau tidak menjadi orang yang frustasi. Sekalipun saudara sekalian, ini sangat mengecewakan sekali. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau diajar untuk menerima keadaan ini dengan sukacita.
Banyak orang yang tidak bisa menerima keadaan yang terjadi sekarang ini. Kenapa saudara? Karena banyak kerugian yang terjadi. Saudara kalau membaca dan mendengar berita, begitu banyak orang hari-hari ini kehidupannya jungkir balik saudara. Usaha mereka sudah tidak menentu. Mungkin saudara itu juga kita alami. Saudara ketika ini terjadi, kalau kita anak Tuhan, harusnya kita belajar menerima. Kita belajar apa Tuhan maksud rencana semua itu. Sehingga saudara engkau tidak selalu terputar-putar dengan kondisi yang hari-hari menjenuhkan itu, sehingga engkau menjadi orang yang frustasi. Engkau menjadi orang yang kecewa. Engkau mungkin menjadi orang yang marah kepada Allah. Kenapa ini tidak selesai-selesai? Tetapi ketika engkau memahami bahwa ini ada dalam rencananya Allah, engkau akan belajar bisa menerima. Dan engkau belajar untuk bisa belajar pada diri saudara, menerima segala sesuatu yang tidak kita inginkan dengan sukacita. Yang kedua saudara sekalian, di dalam Pengkhotbah 2 ayat 25 dikatakan demikian. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan perubahan-perubahan yang ada, yang segala sesuatu seperti yang ditulis pengkhotbah itu sia-sia dan menjenuhkan itu saudara, ketika engkau berani menjalani ini bersama dengan Allah. Sekali lagi, ketika engkau berani menjalani ini bersama dengan Allah. Saudara, karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan. Orang di luar Tuhan sulit untuk menjalani keadaan ini saudara. Sehingga mereka memberontak dan melawan. Dan tidak sedikit mereka menjadi kecewa dan sakit hati dengan keadaan ini. Mereka memberontak dan melawan di dalam dirinya. Karena dia tidak bisa menerima realita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami akan rencana Allah dalam hidup ini, sekalipun itu tidak menyenangkan, saudara mari kita belajar untuk menerima realita ini menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya melihat dan merenungkan bagian ini, saudara kita akan ingat keadaan bangsa Israel, saudara. Ketika tidak bisa menerima kejadian yang dialaminya. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian mengalami kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan, akan mengalami perjalanan yang melelahkan dan membosankan itu, kemudian dia protes kepada pemimpinnya Musa. Hai Musa, apakah engkau akan membunuh kami semua ini dengan kondisi yang sulit? Lebih baik saya ada di Mesir. Semuanya serba ada, makanan-makanan yang berlimpah-limpah bisa kami nikmati. Dan saya tidak mati dalam kondisi seperti ini. Saudara, saya mau katakan, mereka tidak bisa menerima realita ini. Mereka tidak bisa menjalani perubahan hidup yang menurut mereka ini jauh dari angan-angan mereka. Sehingga mereka memberontak, mereka melawan karena tidak bisa menerima kejadian ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali banyak orang yang memberontak karena tidak siap menerima perubahan. Saudara, kalau perubahan itu baik, kita menerima dengan sukacita, kita senang. Tetapi kalau perubahan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita seringkali lepas kontrol, kita marah, kita emosi, bahkan kita juga bisa memberontak. Mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan karena keadaan ini benar-benar tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan istrinya Ayub juga demikian. Saudara, ketika dia hidup cukup, menikmati dengan apa yang ada, dia bersukacita dengan anak dan suaminya. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, yang tidak dia inginkan, dia menjadi marah dan memberontak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kepada kita sekalian, sekalipun hari-hari yang kita lewati itu menjenuhkan, membosankan, saudara kita bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan.
ketika engkau menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini ada dalam rencananya Allah, dalam kendalinya Allah. Saudara, yang kedua, mari kita belajar menerima dan menjalani ini bersama dengan Tuhan. Yakinlah engkau akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Jemaat GKKA Palu yang saya kasihi, saya menyadari benar kondisi akhir-akhir ini yang membuat kita benar-benar kehilangan konsentrasi untuk membangkitkan usaha kita. Tapi percayalah, ketika engkau terus percaya mengandalkan Tuhan dan engkau menyadari kondisi sulit ini pun ada dalam kendalinya Allah, engkau tidak menjadi orang yang jenuh. Engkau tidak menjadi orang yang cepat bosan. Engkau tidak menjadi orang yang mudah frustasi. Engkau tidak akan menjadi mudah orang yang sering sekali sakit hati. Tetapi engkau akan menikmati ini dengan ucapan syukur dan menjalaninya bersama dengan Allah. Dan engkau, sekali lagi saudara sekalian, engkau akan menikmati ini bersama dengan Tuhan. Sehingga hari-hari yang menjenuhkan itu bisa engkau lewati hari demi hari. Saudara, saya mau katakan hari ini, kalau engkau ada hari ini, itu oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu syukurilah. Kalau usaha saudara masih berjalan sampai hari ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu jalanilah, yakinilah masa yang sulit ini, keadaan yang membosankan ini, keadaan yang menjenuhkan ini, akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Sehingga hari-hari yang sulit ini akan engkau gantikan dengan hari-hari yang menyenangkan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati Bapak Ibu sekalian jemaat GKKA Palu, tetap antusias bersama dengan Tuhan, melewati hari-hari yang menjenuhkan bersama dengan Tuhan, dan nikmatilah dengan ucapan syukur, sehingga hari-hari yang menjenuhkan itu bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih itu akan menolong dan memampukan Bapak Ibu untuk melewati masa-masa yang sulit, dan pada akhirnya Tuhan akan melepaskan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita satu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kembali kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami sekalian. Sekalipun Tuhan realita yang kami hadapi, kami mengalami kejenuhan, kami mengalami kebosanan di dalam menjalani hari-hari yang kami lewati. Karena semuanya serba terbatas, semuanya serba terikat, tidak sebebas sebelum adanya COVID ini. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami dengan hikmat-Mu, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi, itu ada di dalam kendalinya Allah. Ajar kami untuk melewati hari-hari yang menjenuhkan ini dengan rasa syukur bahwa Tuhan tetap memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Ajar kami Tuhan untuk menjalani hari-hari yang membosankan ini bersama dengan Tuhan, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kami secara pribadi untuk kami menjalani hari-hari yang ada di depan. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.